Bahkan sebelum berpacaran dengan PU, Amri Tanjung sudah pernah menikah dan memiliki seorang anak di usianya yang masih sangat belia. Halo guys, welcome back. Terima kasih banyak sudah klik video ini. Di video kali ini, gue akan membawakan satu kasus tragis yang datang dari seorang anak pejabat penting. Tapi sebelum kita lanjut ke ceritanya, pastikan dulu kalau kalian sudah subscribe channel ini. Tolong untuk bantu kembangkan channel ini guys, minimal menginjak di angka 10.000. Selamat menonton, enjoy! Pasti sebelumnya kalian udah tahu banget berita tentang anak pejabat yang dikenal sangat amat bengis. Yap, Amri Tanjung, pelaku penyekapan, pemerkosaan, dan mucikari anak di bawah umur. Ronald Tanur bukanlah satu-satunya anak pejabat yang dikenal bengis. Pada tahun 2021, anak anggota DPRD Bekasi terungkap telah mencabuli dan menjual seorang anak berumur 15 tahun. Pada awal tahun 2021, terjadi sebuah kejahatan yang menggegerkan Indonesia karena kekejamannya. Korban berinisial PU berumur 15 tahun, seorang remaja kelas 3 SMP di Bekasi. Orang tuanya mengatakan kalau anaknya ini telah menjadi korban penyekapan, pemerkosaan, dan perdagangan manusia. Korban PU mengatakan dia telah disekap di sebuah indekos di Kelurahan Sepanjang Jaya Rawalumbu, Jawa Barat selama lebih 1 bulan. Pelakunya adalah kekasihnya sendiri, pria yang berusia 6 tahun jauh lebih tua dari dirinya. Namanya adalah Amri Tanjung, berumur 21 tahun. Mereka berpacaran kurang lebih selama 9 bulan terakhir. Saat nama Amri muncul, warganet semakin terkejut karena dia adalah putra dari politisi yang bernama Ibnu Hajar Tanjung, anggota DPRD Kota Bekasi yang dinaungi Partai Gerindra. Orang tua PU mengatakan selama berpacaran, Amri selalu menganiaya PU. Dan pertanyaan dari saya, Bapak, mohon maaf, kenapa anaknya di bawah umur dikasih pacaran? Apalagi pacarannya sama orang yang jauh lebih tua dari anak Bapak. Itu aja udah salah. Bahkan sebelum berpacaran dengan PU, Amri Tanjung sudah pernah menikah dan memiliki seorang anak di usianya yang masih sangat belia. Namun mereka sudah bercerai. Amri pun pernah bekerja sebagai tenaga kontrak PKK di Pemkot Kota Bekasi. Namun kontraknya tidak lagi dilanjutkan. Amri pun kemudian memilih untuk bekerja serabutan sebagai pelayan restoran. Kemudian dia bertemu dan menjalani hubungan kekasih dengan korban PU yang masih di bawah umur. Penganiayaan yang selalu dialami PU akhirnya memuncak pada bulan Februari tahun 2021. Saat itu PU ditawarin pekerjaan oleh Amri Tanjung. Pekerjaan yang lumayan mudah untuk seorang anak SMP, yaitu berjualan pisang goreng. Untuk mempermudah pekerjaannya, PU diminta Amri untuk tinggal di salah satu kamar indekos di Kota Bekasi. Saat PU datang ke indekos itu, Amri tiba-tiba saja menginformasikan kalau pekerjaan yang ditawarkannya itu sudah tidak ada. Saat di dalam kamar indekos, Amri bilang sama si PU kalau pekerjaan yang dia tawarin itu udah diambil alih oleh orang lain. Namun bukannya melepaskan PU untuk pulang, Amri malah menahan PU di kamar indekos itu dan mengajaknya untuk bersetubuh. Karena takut, PU menolak ajakan Amri Tanjung. Karena Amri tidak terima ditolak, Amri pun akhirnya langsung memperkosa PU yang baru berusia 15 tahun. Selama 1 bulan ke depan, Amri Tanjung melarang PU untuk pulang ke rumahnya. Korban PU kembali lagi dicabuli oleh Amri Tanjung. Amri pun bahkan memasang PU di sebuah aplikasi chat online yang selalu dipakai sebagai tempat transaksi prostitusi online. Menurut kesaksian PU, Amri memasang harga sekitar 400.000 untuk dirinya. Dia juga disuruh melayani 4-5 laki-laki dalam 1 hari. Karena menjadi korban pedofilia dan grooming, PU dimanipulasi Amri untuk selalu taat pada dirinya apabila disuruh melayani laki-laki hidung belang. Kalau PU menolak, Amri akan menganiaya PU dengan sangat amat kejam. Uang yang dihasilkan dari prostitusi itu diambil semua oleh Amri Tanjung tanpa sepeser pun dibagi pada korban malang itu.
Penyekapan dan perdagangan anak ini berlangsung hingga bulan selanjutnya pada bulan Maret tahun 2021. Akhirnya, entah bagaimana caranya, PU bisa melarikan diri dari indekos dan langsung pulang menangis-nangis kepada orang tuanya. Karena orang tuanya tidak terima anaknya diperlakukan seperti itu, orang tua PU langsung melaporkan kasus ini kepada pihak kepolisian. Dan yang lebih parah dan tragisnya lagi, setelah diperiksa oleh dokter, diketahui ada sebuah benjolan di dalam alat kelamin PU. Dia telah terkena penyakit menular seksual semasa dia tinggal di indekos bersama Amri Tanjung. Saat berita itu masuk ke internet, Amri langsung menghubungi PU untuk segera mencabut laporannya. Keluarga Amri bahkan menawarkan bantuan medis kepada PU. Namun keluarga PU menolak bantuan itu karena dia khawatir akan mengganggu proses hukum. Anggota DPRD Bekasi sekaligus ayah Amri Tanjung yang bernama Ibnu Hajar Tanjung ikut datang ke kantor polisi untuk menyerahkan anaknya sendiri. Di kantor polisi, Amri memberikan kesaksiannya sendiri. Amri tidak mengaku kalau dia pernah menyekap, memperkosa, atau menjual PU di internet. Amri Tanjung mengatakan PU dengan sukarela tinggal bersama di indekos karena keduanya terlalu dekat. Amri sendiri mengatakan dia tidak berpacaran dengan PU dan PU lah yang menganggap keduanya punya hubungan. Amri Tanjung juga balik menuding kalau PU lah yang justru memperkenalkan prostitusi online kepada Amri Tanjung. Sebelum kenal dekat dengan Amri, PU sudah memakai aplikasi chat online untuk prostitusi online. Amri mengatakan dia mengizinkan PU menjual dirinya asalkan tidak dengan teman-teman Amri. Namun saat membuka ponsel PU, Amri menemukan bahwa PU sudah pernah berhubungan badan dengan teman-teman Amri. Karena geram sekali, Amri pun langsung memukul PU pada saat itu 1 kali. Lalu 2 kali sebelum akhirnya PU mengaku. Selebihnya, Amri menyangkal pernah menganiaya PU apalagi memperkosanya. Ibnu Hajar Tanjung turut memberikan ide solusi, seorang pria yang reputasinya dikenal beragama baik. Ibnu mengusulkan untuk menikahkan sang pelaku dan korbannya. Ibnu Tanjung mengatakan orang berzina itu kalau nggak harus dinikahkan bagaimana? Kasihan menanggung dosanya. Tentu saja keluarga PU menolak mentah-mentah usulan itu. Pada akhirnya Amri dinyatakan bersalah dan dijatuhkan vonis hukuman penjara selama 7 tahun. Ibnu Hajar Tanjung pun tidak mengajukan banding untuk anaknya sama sekali. Udah pasti tidak mengajukan banding karena anaknya kurang ajar, biang kerok, merusak nama keluarga. Oke guys, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kalian suka video gue, boleh bantu share ke teman-teman kalian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Aktifkan tombol loncengnya, jadi setiap kali gue masukin video, kalian selalu dapat notifikasinya. Thank you for watching. See you next video. Bye-bye.